Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan berpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Shalom, selamat hari Minggu, keluarga Gereja Kemuliaan Sion Sudirman. Puji nama Tuhan, oleh karena kasih-Nya, kita masih dapat beribadah bersama-sama secara online di hari Minggu ini. Firman kebenaran Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Gembala Senior kita, Bapak Pendeta Bunadi Subrata, dengan tema ibadah yang mengandung janji. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Apapun keadaan kita saat ini, kita serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Nya Tuhan. Karena Dialah Juru Selamat kita, sumber kekuatan kita, dan sumber pengharapan kita. Seperti tema gereja kita tahun ini, semua indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau yang telah menyertai kami sepanjang minggu ini, dan sudah kami menikmati berkat-berkat yang Engkau telah sediakan. Sebentar kami akan beribadah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, menuntun ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dipuji dan ditinggikan. Kami serahkan Tuhan ibadah hari Minggu kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita memuji, meninggikan, dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku.
wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Shalom, saudara-saudara semua. Pada hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur kita di rumah masing-masing. Dan terutama kita persiapkan hati kita, saudara-saudara. Judul khotbah saya hari ini adalah ibadah yang mengandung janji. Ibadah yang mengandung janji. Saudara-saudara, setelah hampir 1 tahun pandemi di negara kita, banyak perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, salah satu perubahan yang terjadi adalah dalam cara kita beribadah. Selama bertahun-tahun kita terbiasa untuk beribadah di gedung gereja, saudara. Dalam sebuah ibadah raya bersama dengan banyak saudara-saudara seiman, kemudian full band, full lighting, full AC, dan sebagainya. Namun sekarang kita harus ibadah secara virtual di rumah kita masing-masing. Nah, banyak orang merasa ada yang hilang atau ada yang kurang ketika mereka beribadah secara virtual dibandingkan ketika mereka beribadah di gedung gereja.
Ada yang berkata kalau di gedung gereja hadirat Tuhan lebih kuat. Kalau di rumah nggak terasa. Atau ada lagi yang berkata, saudara, kalau ibadah online di rumah itu kayaknya kok belum ibadah beneran. Nah, apakah benar demikian, saudara-saudara? Nah, pada hari ini kita mau belajar sesuatu yang sangat penting, yaitu apa yang Alkitab katakan tentang ibadah. Apa yang firman Tuhan katakan mengenai ibadah, saudara. Mari kita akan lihat dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 28 demikian. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Saudara-saudara, perhatikan ayat-ayat ini. Firman Tuhan mengatakan di sini bahwa Tuhan sendiri akan menggoncangkan segala sesuatu. Supaya dikatakan di sini tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah, pada akhir zaman ini, saudaraku, sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, maka goncangan demi goncangan itu pasti terjadi, saudara. Jadi jangan berpikir setelah goncangan pandemi COVID-19 ini selesai, maka selesai pula goncangan. Artinya tidak lagi ada goncangan di bumi ini. Pasti akan muncul, saudaraku, goncangan-goncangan lain berikutnya. Pasti akan muncul. Tetapi, saudara-saudara yang saya kasihi, kita nggak perlu panik. Kita nggak perlu takut dan khawatir berlebihan, saudara. Ya, kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa di tengah goncangan-goncangan itu, perhatikan, akan tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Berarti ada yang tidak tergoncangkan, saudaraku. Nah, yang tidak tergoncangkan itu yaitu gereja Tuhan, gerejanya, yang hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Itu yang akan membedakan, saudaraku, dengan yang lain. Sementara yang lain tergoncangkan, tetapi gereja Tuhan yang hidup dalam kerajaan Allah tidak tergoncangkan, saudara-saudara. Nah, pada akhir zaman ini, oleh karena itu gereja harus hidup dalam kerajaan Allah. Harus hidup dalam kerajaan Allah. Nah, bagaimana caranya, saudaraku, hidup dalam kerajaan Allah? Nah, ada dua menurut ayat-ayat yang tadi kita baca. Yang pertama adalah hidup senantiasa mengucap syukur. Itu yang pertama, saudaraku. Dan yang kedua adalah dikatakan di sini beribadah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan dengan rasa hormat dan takut. Itulah yang disebut dengan cara hidup dalam kerajaan Allah, saudaraku. Jadi, saudaraku, jika kita ingin jadi orang-orang percaya yang unshakable, tidak tergoncangkan, maka syaratnya adalah selain hidup senantiasa bersyukur, itu penting, tetapi juga kita harus beribadah yang benar. Saya tekankan di sini, kita harus beribadah yang benar, saudara. Nah, oleh karena itu penting sekali kita mengerti tentang arti ibadah yang benar atau ibadah yang sejati. Apa itu, saudara-saudara? Mari kita akan lihat sekarang dalam 1 Timotius pasal 4, saudara, ayat 7 dan 8. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8 demikian. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Jadi Paulus berkata, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu, perhatikan saudara, ibadah itu berguna dalam segala hal.
karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat ini penting sekali kita mengerti, saudaraku, kalau kita ingin belajar tentang apa kata ibadah. Nah, kita akan lihat di sini dalam bahasa Inggris, saudara. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya, maka kata ibadah di dalam ayat-ayat tadi ditulisnya godliness. Godliness. Nah, apa arti godliness, saudara? Godliness artinya keilahian atau artinya kesalehan. Itu arti daripada godliness. Jadi pengertian ibadah di sini, perhatikan, bukanlah sekedar kebaktian di gedung gereja pada hari Minggu. Ya, mungkin itu ada benarnya, tetapi pengertian ibadah jauh lebih luas daripada itu. Bukan sekedar hanya kebaktian di hari Minggu, tetapi pengertiannya jauh lebih luas. Nah, saudaraku, arti ibadah yang benar atau juga disebut ibadah yang sejati adalah, saudaraku, sebuah gaya hidup. Saya tekankan di sini supaya kita mengerti, bukan sekedar kebaktian, kumpul-kumpul di gedung gereja pada hari Minggu, tetapi sebuah gaya hidup. Gaya hidup yang ilahi atau yang berkenan kepada Tuhan. Yang kita lakukan bukan setiap hari Minggu, tetapi kita lakukan setiap hari, saudara, dimanapun saudara dan saya berada. Itu arti ibadah yang sesungguhnya. Bukan cuma hari Minggu, tetapi setiap hari kita bisa beribadah. Nah, setiap hari saudara-saudara kita bergaul intim dengan Tuhan. Dan hidup kita memuliakan Tuhan bukan hanya di hari Minggu. Setiap hari hidup kita memuliakan Tuhan, saudaraku. Dan hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi, setiap hari. Nah, itulah yang disebut dengan ibadah sesungguhnya, saudara-saudara. Nah, jika kita bertemu, saudara, seminggu sekali di gedung ibadah atau di gedung gereja, itu namanya pertemuan ibadah raya. Pertemuan ibadah raya. Apakah itu penting? Tentu penting. Saya tidak katakan itu nggak penting, itu penting, saudara. Karena kita bisa bersekutu di situ dengan saudara-saudara seiman secara korporat. Jadi penting, saudara-saudara. Jadi nanti kalau kondisi sudah kondusif kembali, kita akan kembali mengadakan pertemuan ibadah raya di gedung gereja. Kita doakan, saudara-saudara. Tetapi sekali lagi saya mau tekankan bahwa itu bukan esensi ibadah. Itu bukanlah esensi daripada arti ibadah yang sesungguhnya. Nah, jadi jangan sedih, jangan kecil hati, saudaraku, kalau kita belum bisa sampai hari ini ibadah di gedung gereja. Ya, karena itu bukan esensi ibadah yang sesungguhnya. Jadi saya mau kembangkan begini, saudara. Ibadah itu berarti setiap hari, bukan setiap hari Minggu. Jadi dengan pengertian ini, maka orang-orang percaya itu sekali lagi dapat beribadah setiap hari. Saya ambil contoh, saudaraku, seorang karyawan, dia bisa beribadah setiap hari di kantornya. Dia menunjukkan prestasi yang baik, dia senantiasa berhubungan dengan Tuhan di kantornya, dia memuliakan Tuhan, dan dia menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Itulah ibadah buat dia, saudaraku. Seorang dokter, dia bisa beribadah di rumah sakit atau di tempat prakteknya, saudara-saudara. Seorang ibu rumah tangga bisa beribadah di rumahnya setiap hari. Seorang mahasiswa beribadah di kampusnya. Dia menjadi seorang mahasiswa yang pintar, diberkati Tuhan, memuliakan Tuhan setiap hari. Hidupnya berdampak bagi orang-orang di sekitarnya. Dia sedang melakukan ibadah, saudaraku. Seorang siswa beribadah di sekolahnya. Nah, mereka bergaul intim bukan hanya hari Minggu, tetapi setiap hari bergaul intim. Dan yang penting adalah hidup mereka berdampak. Itu ibadah. Hidup mereka jadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Saudara-saudara masih ingat kesaksian Brother Lawrence?
Saya pernah saksikan itu di ibadah online sebelumnya ya saudara. Brother Lawrence ini seorang juru masak di seminari. Tahukah saudaraku, di mana saja dan ketika sedang mengerjakan apa saja, misalkan dia sedang motong sayur, sedang masak dan sebagainya, ia selalu beribadah. Ia selalu berhubungan dengan Tuhan secara intim dan hidupnya menjadi berkat saudaraku bagi banyak orang. Nah, itulah ibadah yang sejati saudaraku. Maka dalam hal ini saudara, terpenuhilah maksud firman Tuhan. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10:31 berbunyi demikian saudara. Jika engkau makan dan jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi terpenuhi ayat ini, karena ini bukan hanya di hari Minggu, tetapi setiap hari saudaraku. Waktu kita makan, waktu kita minum, waktu melakukan apa saja, ayatnya berkata, lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, mari kita perhatikan kehidupan gereja mula-mula di Kisah Para Rasul, saudaraku. Dalam sebuah buku yang berjudul The Hidden Stones in Our Foundation, atau batu-batu tersembunyi dalam fondasi kita, maka diceritakan tentang kehidupan ya ibadah gereja yang mula-mula. Di situ diceritakan saudaraku tentang kehidupan ibadah gereja yang mula-mula. Nah, karena dianiaya ya, dikejar-kejar, maka jemaat gereja mula-mula hanya bisa beribadah di dalam katakombe. Apa itu katakombe? Katakombe itu adalah ruangan-ruangan di bawah tanah. Di kota Roma, jadi di kota Roma itu ada ruangan-ruangan di bawah tanah yang gelap tentu, yang pengap, yang lembab saudara. Itu tempat mereka beribadah, bayangkan saudaraku. Jadi katakombe ini selain menjadi tempat ibadah, bahkan juga merupakan tempat kuburan atau makam bagi para martir, saudara-saudara. Ya sudah tentu mereka nggak bisa nyanyi keras-keras. Dan juga nggak ada band seperti kita sekarang. Mereka diam-diam berkumpul, berdoa, mendengar firman Tuhan dibacakan, dan mereka saling menguatkan satu sama lain. Sekalipun demikian, itu tidak menjadikan ibadah mereka kehilangan kuasa. Perhatikan. Ibadah mereka enggak kehilangan kuasa sama sekali. Bahkan justru ibadah mereka punya kuasa yang luar biasa, saudaraku. Sungguh-sungguh mereka mencari Tuhan. Sungguh-sungguh mereka memuliakan Tuhan, saudaraku. Dan mereka begitu semangat melayani Tuhan. Dengan hati yang berkobar, saudaraku, untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Sekalipun mereka di tengah aniaya selama 10 periode, bayangkan 10 periode pemerintahan Romawi, saudaraku. Saudara, terus terang mempraktekkan ibadah yang benar atau yang sejati ini nggak mudah. Saya katakan nggak mudah. Makanya Rasul Paulus mengatakan dalam ayat yang tadi kita baca, latihlah dirimu beribadah. Jadi memang harus dilatih karena tidak mudah. Dilatih ya. Namun demikian saya percaya kasih karunia Tuhan akan memampukan kita untuk kita bisa melakukan ini, saudaraku. Jika kita mempraktekannya, saya mau beritahu saudaraku, berkatnya luar biasa. Wow, berkatnya luar biasa. Rasul Paulus berkata, ibadah itu berguna. Haleluya. Ibadah itu berguna. Dalam bahasa Inggris bahkan ditulisnya profitable, menguntungkan. Ibadah itu berguna. Ibadah itu menguntungkan, saudaraku, dalam segala hal. Karena apa? Dikatakan karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi untuk sekarang hidup di dunia maupun untuk hidup di surga, saudara-saudara. Jadi berguna dalam segala hal, baik aspek jasmani kita
jasmani kita diberkati maupun aspek rohani. Rohani kita pun diberkati, saudara-saudara. Jadi luar biasa, saudaraku. Mari kita katakan bersama-sama. Ibadah yang benar adalah gaya hidup yang berkenan kepada Tuhan yang kita lakukan setiap hari dimanapun kita berada. Mari kita katakan sama-sama. 2, 3. Ibadah yang benar adalah gaya hidup yang berkenan kepada Tuhan yang kita lakukan setiap hari dimanapun kita berada. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, kita lanjutkan, saudara. Bagaimana mempraktekkan ibadah yang benar ini? Bagaimana kita mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, Rasul Paulus menjelaskannya dengan baik sekali dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2, ayat yang sangat penting. Dan tentu ayat ini juga sering kita baca ya, saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan, ibadah yang sejati seperti ini. Ya, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dari firman Tuhan ini kita cermati, kita perhatikan, kita pelajari baik-baik. Maka kita mendapatkan dua pengertian tentang ibadah yang sejati, saudaraku. Kata sejati di sini, teks aslinya adalah logikos. Logikos, saudara. Nah, itu bisa berarti apa? Yang pertama logis. Jadi logis atau rasional. Atau juga bisa berarti benar. Nah, oleh karena itu kalau saudaraku membacanya dalam bahasa Inggris King James, maka ditulisnya di situ reasonable service. Jadi dari kata logikos, saudaraku. Nah, ada dua pengertian tentang ibadah yang sejati. Ada dua pengertian. Jadi yang pertama, perhatikan, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh. Jadi mempersembahkan tubuh kita ini kita persembahkan, ya, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Bahasa Inggrisnya living sacrifice, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi yang pertama mempersembahkan apa, saudaraku? Tubuh kita persembahkan. Nah, yang kedua adalah ibadah yang sejati adalah perubahan hidup oleh pembaruan budi. Pembaruan budi dalam bahasa Inggrisnya ditulis mind. Kita bisa terjemahkan juga pikiran. Jadi oleh pembaruan pikiran, tapi tidak bisa instan, secara bertahap. Ya, dari hari ke hari kita mengalami pembaruan pikiran, saudaraku. Nah, perhatikan begini, manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, saudaraku. Nah, ibadah yang sejati harus mencakup ketiga unsur ini. Tiga-tiganya harus mencakup. Nah, pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lahir baru. Dan kita menerima roh yang baru. Sedangkan tubuh kita dan juga jiwa kita tetap sama. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus berkata agar tubuh kita ini, saudara, harus dipersembahkan kepada Tuhan. Harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadanya. Tapi kemudian juga Rasul Paulus mengatakan bahwa pikiran kita juga harus mengalami pembaruan. Jadi tubuh juga, pikiran juga, dua-dua dijamah oleh Tuhan, saudaraku. Nah, pikiran kita harus mengalami pembaruan. Yang dimaksud dengan memperbarui pikiran adalah merubah pola pikir kita. Pola pikir kita sehari-hari itu disesuaikan dengan firman Tuhan. Disesuaikan dengan apa? Dengan firman Tuhan, saudara-saudara.
Mari kita pelajari satu persatu hari ini. Yang pertama, saudaraku, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, saudara. Bahasa Inggrisnya living sacrifice, yang kudus kata Tuhan, yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Jadi di sini ada sesuatu yang menarik, saudara, kalau kita pelajari, yaitu kata persembahan atau korban yang hidup, living sacrifice. Nah, apa artinya persembahan atau korban yang hidup? Sebab persembahan atau korban itu biasanya mati dikorbankan. Tapi ayat ini berkata menjadi persembahan atau korban yang hidup, saudara. Nah, itu ada hubungannya dengan kehidupan bangsa Israel di Perjanjian Lama. Jadi kalau saudaraku baca Perjanjian Lama, maka di sana diceritakan orang-orang Israel itu harus mempersembahkan korban, saudaraku. Nah, orang-orang Israel kalau mau mempersembahkan korban, ya, itu nggak usah repot-repot. Bawa lembu dari rumah atau bawa kambing dari rumah ke bait Allah, tentu repot, saudara. Ya, tidak usah repot-repot seperti itu. Tapi mereka cukup bawa uang. Yang penting mereka bawa uang. Karena di dekat bait Allah, saudaraku, biasanya itu di belakang bait Allah, di situ ada kandang, saudaraku. Dan di dalam kandang itu berisi binatang yang sudah diseleksi oleh para imam dan memenuhi syarat untuk jadi korban. Jadi orang-orang Israel tinggal beli saja binatang itu untuk dikorbankan kepada Tuhan, saudara-saudara. Nah, perhatikan baik-baik. Binatang yang ada di kandang itu masih hidup. Masih hidup, saudaraku. Kambingnya masih hidup, lembunya masih hidup. Tetapi perhatikan statusnya, kedudukannya binatang itu adalah sebagai korban untuk Tuhan. Sudah ditentukan menjadi korban bagi Tuhan. Jadi artinya, saudaraku, tidak boleh dipakai lagi untuk tujuan yang lain. Hanya dipakai untuk menjadi korban persembahan. Nah, ini yang dimaksud dengan persembahan atau korban yang hidup, saudaraku. Inilah maksudnya, saudaraku. Nah, ini menarik kalau kita belajar ini. Kenapa? Karena berhubungan dengan kita. Berhubungan dengan kita, saudaraku. Mari kita baca 1 Korintus 6. 1 Korintus 6, saudaraku, ayat 19 sampai 20. Perhatikan baik-baik. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Perhatikan ayat ini, saudara. Oleh karena kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, saudara, maka firman Tuhan mengatakan di sini bahwa tubuh kita ini, saudaraku, sudah dibeli oleh Tuhan Yesus dan harganya telah dibayar lunas. Haleluya. Bahkan, saudaraku, tubuh kita ini sudah menjadi rumah Roh Kudus. Jadi hadirat Tuhan itu ada di dalam tubuh kita, saudaraku. Sudah jadi rumah Roh Kudus, saudara. Jadi status kita, saudaraku, perhatikan, adalah sebagai persembahan. Status kita ini adalah sebagai persembahan atau korban yang hidup bagi Tuhan. Karena sudah dibeli. Tubuh kita bukan milik kita lagi. Sudah dibeli dengan darah Yesus. Sehingga ini menjadi milik Kristus sekarang. Ya, oleh karena itu kewajiban kita adalah memuliakan Tuhan. Memuliakan Allah, saudaraku, dengan tubuh kita. Ya, dengan tubuh kita, saudara-saudara. Jadi artinya tubuh kita ini nggak boleh lagi dipakai sembarangan. Saudara dan saya tidak boleh lagi pakai tubuh kita ini sembarangan. Apalagi untuk sesuatu yang kita tahu adalah dosa. Tidak boleh lagi, saudaraku, karena sudah dibeli oleh Kristus, saudara-saudara. Jadi misalnya untuk percabulan, untuk perzinahan, atau juga untuk kerakusan, saudaraku.
Rakus itu artinya suka makan terlalu banyak. Kita sudah tidak boleh lagi, karena tubuh kita ini sudah dibeli oleh Kristus, bukan milik kita. Tidak boleh lagi dipakai sembarangan, saudara-saudara. Nah, mari kita lihat kehidupan Kaleb, saudaraku. Kita baca ya dalam Yosua 14 ayat 11 demikian. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Saudara, Kaleb adalah orang yang setia mengikut Tuhan dengan segenap hatinya, saudara. Bukan hanya dalam hal rohani saja Kaleb menjaga diri, perhatikan. Tetapi tubuh jasmaninya pun ia jaga dengan baik-baik. Jadi rohani dan jasmani, tubuhnya dia rawat dengan baik. Tubuhnya dia jaga dengan baik, saudara-saudara. Ia sadar bahwa tubuhnya adalah milik Tuhan dan harus dijaga baik-baik, saudaraku. Ia juga tahu janji Tuhan kepadanya harus didapatkan dengan usaha. Tuhan janjikan dia Hebron, tapi harus dilakukan dengan usaha, direbut dengan usaha, saudaraku. Jadi untuk mendapatkan Hebron dia harus berperang, saudara. Dan untuk itu dia butuh, saudaraku, apa? Tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, saudaraku, untuk berperang menaklukkan musuh, saudaraku. Tidak heran meskipun usianya sudah 85 tahun, Alkitab mencatat usianya 85 tahun, tetapi tenaganya masih sama seperti waktu dia berusia 40 tahun, saudaraku. Kenapa? Karena dia merawat tubuh, dia menjaga tubuh, dia ngerti, dia tahu persis bahwa tubuhnya ini milik Tuhan. Jadi hari ini kalau kita mau beribadah yang sejati, itu bukan hanya masalah rohani, masalah roh, tapi juga masalah tubuh, saudara-saudara. Mari kita katakan bersama begini. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mari kita katakan sama-sama. 2, 3. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Nah, sekarang yang kedua, saudara-saudara. Perhatikan, yang kedua, ibadah yang sejati adalah perubahan hidup oleh pembaruan budi atau pembaruan pikiran secara bertahap, saudara-saudara. Jadi dari firman Tuhan ini kita belajar sesuatu penting sekali, saudara, bahwa seorang tidak akan pernah, perhatikan, seorang tidak akan pernah mengerti kehendak Allah, yaitu apa yang baik dikatakan di sini, yang berkenan dan yang sempurna, tanpa mengalami pembaruan pikiran. Saudara dan saya harus mengalami pembaruan pikiran, baru kita bisa mengerti kehendak Allah, saudara. Jadi sangat penting, saudaraku. Nah, saya mau berbicara tentang kuasa pikiran. Kuasa pikiran, saudara. Lisa Rankin, saudara, dia seorang dokter, pembicara dan penulis buku Mind Over Medicine, mengemukakan sebuah fakta. Ternyata selama bertahun-tahun, saudaraku, dalam karirnya sebagai dokter, ia menemukan banyak sekali dokter yang memberikan obat, tanda petik, obat palsu atau suntikan-suntikan palsu, saudaraku, kepada pasiennya, di mana obat atau suntikan itu sebenarnya tidak mengandung sesuatu yang bersifat medis, sama sekali tidak ada. Sebenarnya obat atau suntikan yang diberikan itu hanya mengandung, katakan, vitamin atau cairan-cairan tertentu, saudaraku. Dalam dunia medis dikenal dengan istilah efek placebo. Tapi faktanya, saudaraku, ini yang terjadi, tingkat kesembuhan pasien meningkat. Itu karena pasien merasa yakin, ia berpikir bahwa ia sudah dalam proses penyembuhan. Jadi berdasarkan cerita ini kita dapat melihat betapa besarnya kuasa pikiran kita. Betapa besarnya kuasa pikiran kita. Kita harus sadari, saudaraku, bahwa pikiran adalah penggerak semua perbuatan kita.
Dimulai dari mana? Dari pikiran kita. Jadi jika pikiran kita benar, maka akan menghasilkan perbuatan yang benar. Tapi jika pikiran kita salah, akan menghasilkan perbuatan yang salah. Dimulai dari pikiran. Amsal 23 ayat 7, kalau kita baca dalam bahasa Inggris ya saudara, mengatakan demikian, you are what you think. Artinya Anda adalah seperti yang Anda pikirkan. Jadi betapa pentingnya pikiran ini saudaraku. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan Rasul Paulus sekarang tentang manusia atau keadaan manusia di akhir zaman ini, saudara-saudara. 2 Timotius 3 1 dan sampai 5 demikian. 2 Timotius 3 1 sampai 5. Demikian saya bacakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bahkan dalam bahasa aslinya dikatakan masa yang amat sangat sukar. Jadi sukar sekali saudaraku. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Perhatikan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini keadaan manusia di akhir zaman. Paulus menulis begitu banyak keadaan-keadaan manusia yang buruk di akhir zaman ini, saudara-saudara. Jadi kalau kita lihat dari ayat-ayat ini, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan begini. Kesukaran itu bisa disebabkan oleh karena hal-hal eksternal. Bisa, saudaraku. Misalkan pandemi, ini bikin kita susah. Kemudian bencana alam, ya gempa bumi katakan, atau juga kesulitan ekonomi, ya perang dan sebagainya. Itu faktor luar, eksternal yang bisa bikin kita susah hidup ini. Tetapi Rasul Paulus juga menyadarkan kita bahwa kesukaran itu bukan hanya urusan eksternal, tapi juga bisa disebabkan hal-hal internal. Yaitu kenapa? Karena kehidupan orang-orang yang rusak. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus yang bikin masa di akhir zaman ini menjadi masa yang sangat amat sukar, saudara-saudara. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa orang-orang seperti ini dikatakan meskipun secara lahiriah beribadah. Jadi mereka secara lahiriah beribadah, namun mereka tidak mengalami kuasa ibadah itu. Nggak pernah mengalami kuasa ibadah. Kuasa ibadah itu apa sih? Kuasa ibadah itu adalah kuasa yang mengubah hidup. Jadi tujuan kita ibadah sebenarnya apa sih, saudaraku? Hidup kita berubah menjadi serupa dengan Kristus, saudaraku. Tapi mereka dikatakan di sini secara lahiriah beribadah, tapi mereka tidak mengalami kuasa ibadah itu. Jadi mereka barangkali dari minggu ke minggu beribadah, dari bulan ke bulan beribadah, tetapi tidak ada perubahan sama sekali. Sama saja, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, mengapa kehidupan mereka rusak? Kenapa rusak, saudara? Dan tidak mengalami perubahan hidup? Jawabannya ada dua, saudaraku. Yang pertama adalah karena mereka nggak menjaga hati. Hati mereka nggak jaga. Dan yang kedua, yang penting yang kita mau bahas adalah mereka juga tidak memperbarui pikiran mereka. Pikiran mereka ini tidak diperbarui. Jadi makanya kehidupan mereka tidak mengalami perubahan sama sekali. Nah, oleh karena itu, Rasul Paulus mengatakan bahwa ibadah yang sejati itu bicara perubahan hidup. Oleh apa, saudara? Oleh pembaruan pikiran. Jadi oleh pembaruan pikiran ini,
secara bertahap dari hari ke hari. Pikiran kita berubah, pikiran kita ini diselaraskan dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita berubah dari hari ke hari, saudaraku. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya pikiran saudara dan pikiran saya ini diperbaharui? Ada dua, saudaraku. Yang pertama adalah dengan kuasa Roh Kudus. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita. Perlu pertolongan kuasa Roh Kudus, saudara. Roh Kudus dalam diri kita memberikan kepada kita kasih karunia yang memampukan kita akhirnya untuk berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Jadi itu yang pertama, kuasa Roh Kudus, saudara. Nah, yang kedua adalah kuasa firman Tuhan. Kuasa firman Tuhan. Haleluya. Yohanes 17 ayat 17, mari kita baca ayat ini. Tuhan Yesus berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Jadi dalam doanya di sini Tuhan Yesus menyinggung mengenai pengudusan. Perhatikan kata pengudusan, saudara. Nah, pengudusan ini ada dua macam. Alkitab mengajarkan pengudusan itu ada dua macam, saudara. Yang pertama, pengudusan oleh darah Yesus. Kita dikuduskan oleh darah Yesus, saudara. Darah Yesus menghapus dosa kita dan menjadikan kita sebagai anak Allah. Haleluya. Dan kemudian menjadikan kita sebagai warga kerajaan surga, walaupun hidup kita masih jauh dari sempurna. Tetapi pengudusan dengan firman Tuhan itu beda. Nah, pengudusan dengan firman Tuhan, sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi dalam ayat yang kita baca, perhatikan, adalah pembaruan pikiran. Jadi pengudusan dengan firman Tuhan itu adalah pembaruan pikiran, di mana pikiran kita ini senantiasa, saudaraku, terus menerus dikuduskan dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dikuduskan dengan firman Tuhan, saudara. Ingat, saudara, ya, firman Tuhan itu dilambangkan sebagai air. Jadi dilambangkan sebagai air. Apa fungsi air, saudaraku? Fungsinya adalah mencuci bersih kotoran-kotoran yang ada dalam pikiran kita. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, saya mendorong saudaraku bergaul akrablah dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, pelajari dan praktekkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan berkata, orang yang kesukaannya firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, saudaraku, maka ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Haleluya. Yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya Tuhan buat berhasil, saudara-saudara. Haleluya. Nah, terakhir, saudara, saya mau berbicara tentang buah dari ibadah yang sejati. Jadi kalau saudara dan saya sudah beribadah yang sejati, seperti yang kita belajar hari ini, maka ada buahnya. Haleluya, ada buahnya, ada hasilnya, saudara. Nah, mari kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 27. Yakobus 1:27 demikian. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Haleluya. Kata sejati juga berarti murni, saudara. Sejati sama dengan murni. Buah dari ibadah yang murni adalah dikatakan di sini kasih. Kasih kepada jiwa-jiwa, terutama mereka yang membutuhkan. Seperti dicatat di sini yatim piatu dan janda-janda yang dalam kesusahan. Jadi buah daripada ibadah yang sejati itu ada, yaitu kasih kepada jiwa-jiwa, terutama kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan, saudara-saudara. Nah, biarlah ibadah kita membawa keharuman bagi sesama kita, saudara.
Sampai orang-orang bisa mengatakan begini, tidak mungkin orang sebaik ini Tuhannya salah. Haleluya. Dan mereka tertarik dengan kekristenan karena perilaku kita. Karena ada buah, saudaraku, dari ibadah yang murni, ibadah yang sejati itu, saudara-saudara. Jadi melalui karakter dan pelayanan kita, orang-orang akhirnya mengalami kasih Tuhan. Makanya ibadah nggak bisa hanya dilakukan di hari Minggu. Ibadah itu gaya hidup kita sehari-hari. Buahnya adalah kasih kepada jiwa-jiwa, saudara-saudara. Ya, dan biarlah banyak jiwa-jiwa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka boleh ditolong kebutuhannya oleh kita, saudara-saudara. Nah, terakhir saya mau cerita tentang seorang hamba Tuhan dari Indonesia yang saya kagumi, saudaraku, yaitu Bapak Evangelis Stefanus Damaris, yang saya pribadi panggil Om Damaris, saudara. Nah, Om Damaris ini lahir di Madiun, saudara, pada tahun 1928 dan merupakan salah seorang pendiri Yayasan Pesat, yaitu Pelayanan Desa Terpadu, di mana saya juga ada di dalamnya, saudara. Nah, ia berpulang ke rumah Bapa di surga pada tahun 2006 di usia 78 tahun. Bagi saya, saudaraku pribadi, Om Damaris ini adalah contoh seorang hamba Tuhan yang menjalankan ibadah yang sejati, ibadah yang benar, saudara-saudara. Ia sangat cinta Indonesia dan ingin jadi berkat buat bangsa ini. Ia berkata, Indonesia bangsa yang besar. Kalau dilayani seorang diri nggak mungkin bisa. Bangsa ini terlalu besar. Kita harus bergandengan tangan, harus kerjasama. Ia memiliki kerinduan yang besar untuk pelayanan di desa-desa, bukan di kota-kota, tapi di desa-desa. Dan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana, saudara. Setiap datang ke desa menyampaikan firman Tuhan, yang ada dalam koper pakaiannya bukan pakaiannya, saudara. Ia hanya bawa sehelai atau dua helai pakaiannya. Yang lain semua barang-barang yang dia berikan kepada penduduk desa, saudara. Dan kalau ia mendapatkan persembahan berupa uang, yang biasanya adalah hasil dari kolekte yang dikumpulkan jemaat desa, maka ia memberikan semua uang tersebut kepada hamba Tuhan yang di desa itu. Tidak dia ambil sama sekali. Nah, selain itu ya, kalau pergi ke pelosok desa, ia memberikan wesel, saudara. Ia berikan sepeda motor, ia berikan perahu, dan apapun keperluan hamba-hamba Tuhan yang kurang mampu itu guna memperlancar pelayanan mereka. Dan selain itu, Om Damaris sangat jujur, saudaraku, dalam hal keuangan. Dan enggak tanggung-tanggung kalau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Hampir semua uang yang diperolehnya dia kembalikan lagi kepada Tuhan. Dan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, saudara. Nah, Om Damaris ini memberikan paradigma baru tentang gereja. Tentang gereja itu apa sih, saudara? Yakni gereja jangan hanya mengumpulkan orang-orang datang ke gedung gereja pada hari Minggu. Jangan cuma itu. Meskipun itu dilakukan nggak apa-apa. Tapi jangan cuma itu. Tetapi gereja harus aktif mendatangi orang berdosa, orang sakit, orang yang kesulitan, dan orang yang terhilang. Ibadah bukan sekedar kebaktian, tapi ibadah adalah gaya hidup. Gaya hidup. Hidup memuliakan Tuhan, saudara, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sepak terjang Om Damaris selama hidupnya menjadi teladan bagi banyak orang. Dan Tuhan Yesus memakainya luar biasa untuk melahirkan hamba-hamba Tuhan besar di Indonesia. Dan beberapa di antaranya menjadi tokoh-tokoh gereja saat ini, saudaraku. Masih ada sampai hari ini. Itu karena pelayanan daripada seorang bernama Damaris. Dia mempraktekkan ibadah yang sejati. Ibadah yang benar. Bukan hanya di hari Minggu, tapi setiap hari
dia berhubungan intim dengan Tuhan, dia memuliakan Tuhan, dan hidupnya berdampak bagi jiwa-jiwa. Tuhan memberkati. Sebentar kita akan menerima perjamuan kudus, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Berikan kasih karunia kepada kami, supaya kami semua Tuhan dimampukan oleh Tuhan untuk mempraktekkan, melakukan arti ibadah yang sesungguhnya. Esensi daripada ibadah itu, yang bukan hanya datang kebaktian di hari Minggu di gedung gereja, tetapi menjadi gaya hidup kami sehari-hari. Hidup kami sehari-hari berhubungan intim dengan Tuhan, memuliakan Engkau ya Tuhan, dan hidup kami berdampak bagi banyak orang. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan, karena kami tahu Tuhan, kalau ini ada dalam firman-Mu, maka Tuhan pasti memberikan kasih karunia untuk membuat kami mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau mempersiapkan hati kami terutama untuk menerima perjamuan kudus. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami layak menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku.
Apakah semua saudara sudah siap? Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Dan bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudara-saudara, dengan iman kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengajak semua jemaat GKI Sudirman untuk mengangkat tangan tinggi-tinggi. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima perjamuan kudus. Kami percaya ada kuasa dalam perjamuan kudus. Kami percaya ada kuasa dalam darah-Mu Tuhan. Darah-Mu menjadikan kami menjadi milik-Mu Tuhan. Dan biarlah hari ini kami percaya oleh darah-Mu Tuhan, sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Kami percaya akan kuasa darah-Mu yang luar biasa itu. Dan melindungi kami, memagari kami, memelihara kami Tuhan secara sempurna. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Ibu Gembala, Ibu Pendeta Seliana Sorongan, Bapak Wakil Gembala, Bapak Yoldi Tuyu, beserta dengan keluarga mereka masing-masing. Dan semua diaken Tuhan, Engkau berkati dengan keluarga mereka masing-masing. Dan semua jemaat GKI Sudirman, dimanapun mereka berada yang sedang mengikuti ibadah online ini, Tuhan menjamah mereka, Tuhan menumpangkan tangan atas mereka, memberikan kepada mereka berkat-berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini mereka yang dalam kesulitan, terutama barangkali ada yang kesulitan keuangan. Karena di masa-masa ini Tuhan, kami mengalami kesulitan Tuhan dalam berusaha, dalam bekerja. Apapun Tuhan, bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Engkau berikan jalan keluar. Dan pasti Engkau berikan jalan keluar tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Dia yang telah bangkit, kalahkan maut. Haleluya.
kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas segala kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saat ini kami dalam keadaan sehat. Kami tahu dan kami percaya, semua juga karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur kami telah selesai mengadakan ibadah online kami, Gereja Kemuliaan Sion Sudirman. Kami bersyukur dan kami yakin dan percaya semua atas pertolongan Tuhan. Dan biarlah firman yang sudah kami dengar hari ini menjadi rema buat hidup kami, dan firman-Mu yang akan memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Bunadi Subrata. Berkati pelayanannya, pakai Bapak Bunadi dan Ibu Elizabeth lebih lagi, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui keluarga ini. Dan apa saja yang mereka kerjakan dan yang menjadi program dari gereja kami, Engkau berkati dan Engkau jadikan semuanya berhasil. Juga kami mau berdoa buat para diaken, para pengerja, pemusik, singer, guru-guru sekolah minggu, dan juga seluruh jemaat yang ada. Biarlah Engkau memberkati dan melindungi kami semua di tengah-tengah pandemi seperti sekarang. Kami percaya firman Tuhan, Mazmur 91 menjadi bagian kami dan seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami mau lepaskan shalom buat bangsa dan negara kami. Kami percaya bangsa kami ada dalam perlindungan Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati dan memberikan hikmat kebijaksanaan dan kepintaran buat para pemimpin bangsa kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, serta para menteri dan para TNI dan Polri dalam memimpin dan menjalankan pemerintahan bangsa ini, agar setiap pengambilan keputusan Engkau yang campur tangan, sehingga setiap keputusan apapun peraturan yang diberlakukan boleh menjadi sesuatu membuat bangsa ini menjadi bangsa yang besar, dan bangsa ini akan maju, dan bangsa ini akan menjadi bangsa yang cinta damai, aman, dan tentram. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga seluruh hidup kami, gereja kami, bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sahabat, keluarga, dan semua yang mengikuti ibadah awal tahun 2021 ini, dimanapun kita berada, mari kita satukan hati, kita bergandengan tangan. Saya undang bangkit berdiri untuk kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari sama-sama yang sudah diberkati, kita katakan amin. Selamat memasuki tahun 2021, tahun yang penuh dengan kemenangan, tahun yang penuh dengan pengharapan. Di dalam Kristus Yesus kita akan berpegang kepada berkat dan janji-janjinya, dan melalui pimpinan Roh-Nya yang kudus akan memampukan kita berjalan bersama dengan Dia, berjalan bersama dengan keluarga-keluarga, dan kita mau satukan hati untuk mau terus dibimbing, disertai. Allah Immanuel, Allah yang menyertai